Kebijakan pemerintah Wali Kota Ahmad Kennedy dan Wakil Wali Kota Edison Simbolon terkait pengadaan formasi CPNS tahun 2010 untuk membantu masyarakat miskin kota dalam mengatasi pengangguran dianggap pembohongan publik. Sejumlah masyarakat Kota Bengkulu menuding kebijakan wali kota dan wakil wali kota tersebut lebih berorientasi mencari keuntungan pribadi dan berpihak kepada golongan masyarakat kelas menengah atas. Tes CPNS ini adalah hanya penuh kita katakanlah penuh kepentingan tertentu, karena kita berani katakan dari berdasarkan pantauan kita yang sudah tes CPNS ini hanyalah sekedar untuk memenuhi kepentingan orang-orang tertentu, karena tidak akan menjamin apa yang disampaikan oleh wali kota yang kata dia itu untuk mengatasi pengangguran apa-apa, itu tidak akan berpihak pada orang-orang kecil. Walaupun mereka punya anak-anak yang punya daya kemampuan untuk layak menjadi seorang, pasti berpihak pada masyarakat yang punya modal, yang mampu untuk menjadikan anaknya PNS. Yang sudah kita dengar bersama oleh masyarakat, ada semacam pelicin-pelicin yang untuk bisa menjadi PNS. Masih mencari sampingan para pegawai kebanyakan di luar, ya, tidak mencukupi mungkin gaji bulanan dia. Kebanyakan kantor pegawai sepi, nggak masuk, mungkin ada yang jadi tukang ojek lagi, pegawai negeri itu salah samping lain. Ya. Seharusnya wali kota harus meninjau ke bawahnya yang PNS yang golongan kecil lah istilahnya kan. Itu makanya Bengkulu agak punya. Kalau dalam hati memang tidak dibayar itu, cuman oleh karena kalau tidak dibayar itu tidak duduk, maka terpaksa itu. Jadi bikin susah juga keluar. Bikin susah, cuman itu bikin susah. Kadang-kadang kan duitnya udah ada, tanah udah ada, paksa kadang-kadang apa namanya itu nyerahkan sertifikat tanah, itu. Pengangguran yang mana yang dibantah, yang diatur oleh apa yang dibantu oleh pemerintah? Kalau menurut hemat kami dari masyarakat, tidak ada sama sekali membantu pengangguran. Jadi kasarnya itu masih punya kepentingan. Jadi kedepannya Bengkulu ini tidak akan maju kalau penerimaan TPNS tiap tahun diadakan, sementara pos alokasi dananya itu sangat minim sekali. Kita tidak punya APBD yang memadai. Dari pos mana nanti kita akan bayar? Tapi alasan dari Kennedy kan selalu dia itu anggaran dari pusat, dana daun. Tidak ada. Jadi itu contohnya aja sekarang. Ya, honorer aja masih banyak yang belum terbayarkan honor ke PNS. Jadi itu kami dipending dulu lah PNS ini sampai dengan ada kejelasan untuk penerimaan ini, dan sekaligus tolong CPNS ini didampingi oleh UNIP. Kalau hanya direalisasikan oleh Pemda Kota, itu hanya mementingkan kepentingan individu. Walaupun sana harus ada lembaga independen. Ya, ada lembaga independen yang pendamping supaya ada transparan. Nah, honor jo kini kesedio kan bitit 40 juta. Nah, honor jo lagi pun nak jadi PNS itu. Tidak jadi. Terutama apalagi nelayan ko kami ko, ndak ngasih PT sekian tuh dek kayaknya. Nggak ada PT ya dong. Jadi boleh dikatakan masyarakat miskin jangan bermimpi jadi CPNS. Wah, tidak mungkin. Itu bermimpi kalau masyarakat miskin itu nak jadi CPNS loh. Asli itu bermimpi. Jadi kalau kata-kata dari wali kota sendiri gimana menurut? Apakah benar apa tidak itu bahwa menurut mengatasi pengangguran? Kalau wali kota berbicara itu benar. Kalau kami ke bawah, ke lapangan, ke masyarakat ini enggak benar. Lah banyak keturunan kami sepantai kok belum ada yang jadi CPNS, belum ada seorang pun dari zaman dulu. Mungkinlah 1 tahun pas pantai kok kami ini. Berdasarkan data terhimpun, pengadaan CPNS tahun 2010 sempat merenggangkan hubungan antara pihak eksekutif dan legislatif. Pasalnya pihak eksekutif ngotot mengadakan CPNS dengan alasan kebijakan pemerintah pusat, sementara pihak legislatif menolak dengan alasan
penambahan kuota CPNS akan menguras belanja dana alokasi khusus. Sementara itu beredar kabar di lingkungan eksekutif dan legislatif, kuota CPNS tahun 2010 meningkat dari usulan awal 186 orang menjadi 350 orang. Predi dan Ade melaporkan.